Saya selalu mendampingi dan saya sendiri buat audiensi Bu Rita. Pak Saiful ini tidak pernah ada bersama kami, selalu berjuang untuk pendidikan. Jadi mudah-mudahan doa guru, doa teknik ini selalu menyertai Bapak Ibu semua. Amin. Yang kedua, Pak Saiful, Adinda, ini maksud tujuan kami hadir hari ini ada masalah tersendiri bagi teknik. Kalau guru, saya rasa tidak ada masalah. Hanya masalahnya, maukah kabupaten kota dan provinsi itu memberikan kuota terhadapnya untuk pelaksanaan P3K? Saya tidak tahu provinsi apa tahun ini ada kuotanya atau tidak untuk SMA dengan SMK, tapi artinya peran ini sudah cukup. Nah sekarang yang bermasalah ini adalah tenaga teknik. Teknik ini Pak Saiful, Bapak Ibu semua dari Komisi 5 kami hormati. Ini sebetulnya adalah jantungnya sekolah. Ya, jantung sekolah. Betul. Kenapa pemerintah kita tidak memperhatikan ini? Itu yang jadi pertanyaan. Betul. Maka PGRI ini Pak selalu mengawal dan mengajukan protes terhadap kenapa teknik tidak dimasukkan di P3K. P3K ini kan kalau dulu pertolongan pertama kali Kecelakaan. ini baru pertama kita berjuang. Ini sudah. Teknik. Tidak lengkap. Pada saatnya nanti siapa ada lab Pak tadi aja. Presiden, kalau ibu dari PDI Ibu Rita masuk, perjuangkan lagi. Masih ada satu PR pemerintah. Iya. Kenapa pegawai negeri itu ASN harus kotak-kotakan? Ada P3K, ada pegawai negeri, lucu itu. Itu nanti pegawai negeri sipil, itu satu aja. Nah ini yang harus kita perjuangkan kemudian dari kemudian. Sekarang tidak mungkin lagi ya. Tapi insya Allah semua yang baik itu Allah akan selalu meridhoi dan menyukseskan jalan. Saya yakin. Amin. Jadi Pak Saiful, kita ini kan di sekolah itu ada teknik dan Bapak pasti sudah paham tahu bahwa ada tenaga administrasi. Dulu tenaga administrasi itu tidak ada jenjang pendidikan. Dari SMA, SMP, SD. Kalau SD dia ke penjaga sekolah. Kalau SMP masih penjaga sekolah. Kalau SMA dia bisa tenaga administrasi, sarjana. Artinya kita tidak membeda-bedakan. Nah, kenapa orang-orang yang membantu pendidikan sebagai operator sekolah, ada petugas laboratorium, ada perpustakaan, ada penjaga kebersihan satpam, ini adalah jantungnya sekolah, Pak. Ibu bapak semua, yang harus kita berikan penghargaan yang sama. Nah, maka PGRI mengawal hari ini mendampingi adik-adik dari SNWI Sumatera Selatan bagaimana memohon, meminta kepada DPRD khususnya Komisi 5 yang bidang pendidikan ini, kami mohon kita sama-sama untuk memperjuangkan ini, memajukan ini supaya 2023 ini paling tidak sudah ada cikal bakal dan yang harapan besar kami ini bisa diterima sebagai tenaga pendidikan. Sekolah itu sekarang bayangkan Pak Saiful dan Bapak Ibu semua dari dinas pendidikan dan juga dari PKD. Kalau operatornya berhenti semua, penjaga administrasi berhenti semua honorer ini, apa yang akan terjadi di sekolah itu? Dan bisa kita anggap enteng. Cari bayar honor, cari ini, dan tidak Bapak Ibu. Semuanya harus kita daftarkan sebagai dapodiknya, harus kita lihat bagaimana kredibilitasnya. Tidak bisa, itu omong kosong. Maka dari itu saya mohon maaf kalau aku ngomong emang ini lah, saya ngomong yang halus-halus ya. Mungkin kami ini menyerahkan, PGRI ini minta dibantu. Bila perlu DPR membuat juga pernyataan, kami PGRI gubernur semua bahwa tenaga P3K untuk honor teknik ini sudah saatnya mereka untuk diangkat yang sama dan hak yang sama dengan guru. Ya. Inilah Pak Ketua atau yang mewakili dan seluruh anggota Komisi 5 harapan PGRI, kami mohon dibantu. Adik-adik dimohon dibantu, kami tidak bisa berjalan dengan sendiri.
Secara organisatoris kami sudah melakukan banyak, tapi hal-hal lain yang bisa menyentuh pemerintah pusat itu masih banyak yang belum bisa kami lakukan, sehingga alangkah satu indahnya kalau DPR bersama kami sama-sama semakin banyak berjuang. Saya yakin semakin berpikir pemerintah untuk segera menyelesaikan hal masalah ini. Itu saja sebagai pengantar, mungkin nanti kami serahkan kepada pimpinan rapat kedua, dan mungkin dari SMWI juga akan menyampaikan. Dan saya akhiri, mohon maaf lahir batin Pak Ketua, Bapak-bapak, Ibu, sebagai anggota mungkin ada perkataan saya kurang bagus, saya mohon maaf, mohon ampun. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ada kami Ketua GRI Sumatera Selatan yang sudah memberikan awalan sambutan. Baik, langsung saja kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ketua Forum Teknik, kepada Bu Leni untuk menyampaikan. Setelah itu kami beri kesempatan untuk perwakilan dari SD, SMP, dan SMA untuk memberikan aspirasinya. Silakan, Bu Leni. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Bapak Ibu bisa menerima kami di tempat yang sangat terhormat ini. Yang terhormat Ketua Komisi 5 diwakili oleh Pak Saiful Fadli, beserta Ibu dan Bapak sekalian, Ibu Rita, Ibu Bapak Ismail, Pak Mary, ya, Pak Tantang Tanjung, salam hormat dari kami Bapak. Yang terhormat Bapak Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Yulinto, Sekretaris Pak Lukman Haris, Bapak Pak Sumana, Bapak Sekretaris Umum, Pak Simbolon, serta Pak Sarial sebagai pembina kami. Kepala Barkadin Pak Masirul, Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Ibu Eka, serta kawan-kawan seperjuangan yang sangat saya sayangi. Salawat dan salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, maksud datangan kami hari ini adalah memohon, karena perjuangan kami ini Bapak sudah sangat lama. Dari tahun 2021 semenjak P3K dimulai, kami berjuang bersama-sama dengan guru. Tapi perjuangan kami sampai detik ini belum ada hasil untuk teknik, hanya untuk guru Bapak Ibu sekalian. Dari formasi P3K sampai saat ini belum ada tersentuh. Kami sampai ini seperti sekarang ini Bapak, masa penerimaan siswa baru. Apabila kami ada di sini semua Bapak Ibu, PPDB tidak akan berjalan. Teman-teman kami di sini semuanya meninggalkan tugas. Saat ini yang sedang berjalan PPDB SMP. Terpaksa teman-teman ini berada di sini. Informasi yang kami dapatkan dari Dirjen GTK Kemendikbud, formasi akan diadakan, akan dibuka apabila ada pengusulan dari pemerintah daerah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami meminta
usulan ini. Kami juga memohon dukungan dari DPRD dengan surat yang tertulis menyatakan siap mendukung dan mengusulkan formasi ototeknik. Satu lagi teman Bapak Ibu sekalian, kami meminta dukungan dari DPRD maupun pemerintah daerah untuk tidak ada pemecatan honorer yang sudah terdata di Dapodik. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Besar harapan kami Bapak Ibu dari DPRD, BKD, dan Dignas agar apa yang kami harapkan bisa terwujud. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Reni, Ketua Teknik, Forum Teknik. Baik, dimatikan dulu mic-nya, Ibu. Terima kasih. Saya minta perwakilan mulai dari yang tingkat ada SD. SD ya? Iya. SD. SD, SMP, dan SMA. Silakan dari yang SD dulu. Oh, belakangnya. Ada mic nggak belakang Bu? Ada. Ya, Pak. Ada, Pak. Ada. Oh, satu orang wakil. Yang ini ya? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna bihasyadin sadaqallahu alazim. Yang sama-sama kita hormatin pimpinan dari Komisi 5 DPR Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini dipimpin langsung rapat ini oleh Wakil Ketua Bapak Saiful, yang kami hormati juga Bapak Komisi 5 DPR Provinsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang kami hormatin Bapak Ketua PGRI Sumatera Selatan beserta jajaran. Terima kasih Pak telah mengayomi kami, mengantar kami di ruang yang terhormat ini. Dan serta yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan tenaga Kependidikan. Teknik Sumatera Selatan. Dalam hal ini Pak, mohon maaf, saya ini bergetar haru karena aspirasi ini membawa lebih kurang 17.016 orang tenaga pendidikan Sumatera Selatan. Yang dalam hal ini Pak, bahwa teknik SD itu ada Pak. Selama ini walaupun dibuka itu di SD, SMP, SMA selama ini. SD itu terkadang ditinggalkan juga Pak. Tetapi bahwa tenaga teknik di SD itu ada OPS, TU, perpustakaan, dan penjaga. Ketika sama Bu Reni, Pak Junito tadi bilang bahwa kami itu jantungnya Pak. OPS itu jantungnya sekolah. Salah satu contoh, ketika guru itu tidak cari sertifikasi Pak, yang dicari OPS itu tercatatan Pak. Sampai tidak ditegur, ketika saja tidak ditegur itu Pak. Ketika itu saking ke jantungnya OPS tenaga pendidikan itu. Terus penjaga sekolah begitu juga Pak. Penjaga sekolah itu guru itu datangnya maksudnya tenaga yang dicari penjaga sekolah itu Pak. Itu penting penjaga sekolah itu. Terus perpustakaan. Ketika perpustakaan itu tenaga yang tidak ada, buku-buku itu baca-baca Pak. Siapa yang namanya siapa mengajarkan? tadi Mas? Nama saya Denny Chandra, perwakilan dari koordinator Lubuk Linggau. Gitu Pak. Dan lanjut Pak ya. Dan dari semua itu Pak, kami kesini bersama rekan-rekan lainnya ini memohon kepada bapak-bapak legislator yang terhormat ini dapat mendukung kami ini Pak. Setidaknya tolong dibukakan dulu keran untuk pengangkatan atau pengusulan kami ini
disamakan sama guru Pak. Selama ini kami ini ditinggalkan Pak. Berjuang bersama-sama, guru pendik berjuang bersama-sama. Ketika dibuka itu guru Pak, guru yang dibuka, dan pendik ditinggalkan. Semua berkas-berkas guru itu pendik yang kerjakan. Ya, pengajuan sertifikasi pendik, PPDB pendik, ketika bermasalah Tendik juga. Wow. Jadi mohon maaf Bapak Ibu jika ini mungkin agak keras ngomongnya Bu ya. Ya. Jadi di sini dalam hal ini kami mohon kepada yang mewakili suara kami, suara rakyat ini, suara orang pendidikan. Kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, khususnya Komisi 5 ini, dapat mengeluarkan suatu surat dari DPR untuk mendukung kami, menyatakan mendukung usaha kami ini. Yang pertama-tama, DPR pokoknya itu ke daerah kami dulu Pak. Karena di daerah itu tahunya guru. Itu, tahunya guru. Jadi mohon kalau bisa itu surat resmi hari ini kami itu dapat surat. Jadi kami dapat ada bahan laporan. Bisa audiens ke DPR legislatif di kabupaten kota, bisa juga menghadap pihak eksekutif itu kepala daerah bahwa memang DPR provinsi itu sudah mendukung kami. Itu. Jadi kalau juga bisa ibu-ibu, bapak-bapak anggota komisi ini mendampingi kami Bu sampai ke Jakarta itu, membawa kami misi kami. Harus diketahui juga bahwasanya ada rekan-rekan kami itu di daerah itu Bu, sudah usianya sudah hampir pensiun, tapi masih mengenyang gaji 200, 250, 300. Ini harus diperhitungkan juga Bu. Jadi bahan PR bagi ibu-ibu. Jadi hampir semua rata ini Bu, 17 kabupaten permasalahan tetap sama. Itu masalah kesejahteraan. Jadi jika kami ini diperhatikan, diikut sertakan dalam seleksi P3K mau PNS, insya Allah kesejahteraan kami terpenuhi Bu. Setidaknya fokus bagi teknik ini tetap Bu. Fokusnya sudah membantu bagaimana terselenggaranya pendidikan di tiap jenjang. Itu. Yang kedua dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah menerima kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan Ibu, membantu kami. Dan pada akhirnya nanti 2024 jika Ibu mendukung kami, usaha kami ini, Bapak akan terpilih kembali menjadi legislator. Terima kasih Pak Dedi Chandra dari Linggau, mewakili dari SD ya. SD. Yang dari SMP Bagus. Ada. Nah, Mana Pak? Itu sih aku. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Saiful, dan yang saya hormati para anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan yang saya hormati itu Ketua PGRI Sumatera Selatan beserta jajaran, dan yang saya hormati para saudara-saudara, teman-teman seperjuangan tenaga administrasi Sumatera Selatan. Perkenalan Pak, nama saya Agus Salim. Saya adalah koordinator untuk tenaga administrasi tingkat SMP Sumatera Selatan. Asal saya berasal dari Kabupaten Musirawas. Jadi tidak banyak Bapak, kami hanya menambahkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, dari Ibu Heni, kemudian dari Saudara Dedi Chandra dari koordinator tingkat SD. Mungkin kami hanya menambahkan sedikit dari tingkat SMP. Jadi Bapak Ibu, dari kami jumlah tenaga administrasi untuk
di tingkat SMP ini yang kemarin terdata di kami, itu untuk Sumatera Selatan ini Bapak Ibu ada 905 sekolah negeri, kemudian ada 351 sekolah swasta. Jadi di sini Bapak Ibu telah terdata dengan kami kemarin dari sekolah negeri itu tenaga administrasi yang sudah terdata dengan kami ini ada 3.620 orang tenaga administrasi ini khusus jenjang SMP. Itu baik terdiri dari operator sekolah, tenaga pustakawan, itu honorer laporan, tugas kebersihan dan lain sebagainya. Jadi untuk itu kami mohon pada kesempatan ini kepada Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengingat ini adalah Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 dan surat edaran bernomor P815/M/SM 0203, yaitu bahwa terhitung mulai tanggal 28 November 2023 ini itu tenaga honorer akan dihapus. Nah, jika memang benar-benar undang-undang ini diberlakukan, kemana nasib kami tenaga honorer di Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan ini? Jadi sekali lagi kami mohon kepada ibu-ibu untuk dapat memikirkan nasib kami, bagaimana atau memikirkan jalan keluarnya jika memang surat edaran menteri ini diberlakukan per 28 November ini tenaga honor dihapus. Apakah kami ini diberhentikan secara massal ataupun nanti ada jalan keluarnya, ataupun nanti bisa diangkat secara bertahap berdasarkan masa kerja. Jadi itu kemudian satu lagi Bapak Ibu yang kami sampaikan, sekali lagi kami mohon terkait penyelesaiannya. Jadi penyelesaian honorer ini jika memang per 28 November ini tenaga honorer ini dihapus, sekali lagi kami minta dukungan daripada DPR Provinsi ini supaya tidak ada pemecatan massal, khususnya tenaga administrasi yang ada di Sumatera Selatan ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mewakili daripada teknik tingkat SMP Sumatera Selatan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Salim. Tadi dari SD sudah mewakili Pak Dedi, SMP Pak Agus, dan SMA langsung Bu Eni tadi yang mewakili. Kalau kita semuanya akan menyuarakan, saya kira waktu kita tidak akan cukup Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin, tadi sudah diwakilkan oleh Bapak Perwakilan. Saya selanjutnya minta dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Yunda Eka, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu pimpinan dan teman-teman dari perwakilan dari PU, tas dari seluruh kabupaten kota. Mohon izin koreksi pimpinan bahwa saya bukan kepala bidangnya. Kepala bidang TPK itu Pak Enzen, beliau saat ini lagi kurang sehat, jadi mewakili. Baik, saya sampaikan terkait dengan kebijakan untuk taksi ini. Kita selama beberapa tahun ini, seingat saya, karena saya di Dinas Pendidikan itu mulai tahun dari 95 Pak, jadi saya sudah di Dinas Pendidikan. Penerimaan untuk tas ini pada saat Dinas Pendidikan itu di bawah Kementerian Pendidikan, jadi namanya Kanwil Detimpun saat itu. Jadi penerimaan itu untuk tas itu ada saat itu. Jadi kalau untuk penjaga sekolah diterima dari tamatan SMP. Lalu untuk TU-nya diterima dari alumni SMK. Lalu untuk kepala TU-nya itu diterima dari D3 akuntansi. Jadi pada saat itu penerimaan seperti itu. Jelas untuk SMP, tamatan SMP bisa mendaftar di penjaga sekolah, TU-nya minimal SMK, dan kepala TU-nya saat itu adalah D3 akuntansi.
ini. Tas dan golongan, apakah PU, apakah laboran, atau perpustakaan. Saya cuma ingat, maka sempat saya tanyakan barusan, Pak, pernah tidak DPKD menerima itu? Apa saya tidak tahu saja. Tapi saya ingat saya di tahun 90 berapa itu pernah penerimaan untuk tas ini untuk alumni ini. Selanjutnya seingat saya cuma guru dan itu sudah melalui BKD untuk PNS-nya, ASN PNS. Kalau untuk P3K sekarang ini kita bersama dengan BKD dan juga beberapa kementerian. Kami sudah membuka selama rapat ini data Dapodik yang ada di kita, tercatat di kita laporan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan untuk SMA, SMK, ya, jenjang SMA, SMK dan SMP, laporan itu sebanyak 153 orang. Lalu laporan penjaga sekolah sebanyak 258, OB sebanyak 293, tenaga keamanan sebanyak 319. Untuk tukang kebun tercatat sebanyak 96 orang, untuk perpustakaan sebanyak 352 orang, dan yang fantastis untuk tenaga administrasi sekolah sebanyak 4.542 orang. Mungkin ada di antara 4.542 orang ini ada di dalam sini, di antara kita semua. Untuk ini dia di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Bapak dan Ibu. Kalau kota kita tidak bisa membuka datanya karena ada di Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Jadi tercatat untuk pendik melalui data Dapodik sebanyak 6.011 orang. Ini sudah termasuk PNS dan juga honorer. Itu data di kita. SMK dengan SLB. Kalau untuk TK, SD, SMP itu ada di Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Iya, balik dari itu untuk SMK. Ketika kita menerima P3K guru, biasanya Kemendikbud akan mengeluarkan aturan bahwa harus linear antara P3K guru ya Bapak dan Ibu, bukan tas. Kita belum pernah tas. Tas mungkin akan dibantu nanti oleh BKD karena pernah kita sampaikan pada waktu kita audiensi dan Kemendikbud tanggal 28 Maret 2023 tadi pada bulan puasa, kita memang sudah sempat menyinggung untuk penerimaan P3K tas ya Pak ya. Kebetulan Pak Ibu dari DPRD juga bersama-sama dengan kita. Kami mendampingi DPRD terkait itu dan sudah disampaikan menanyakan ini juga oleh Bapak dan Ibu dari DPRD. Kita juga sudah menanyakan ini dan sampai saat ini belum ada dibuka peran untuk penerimaan tas. Jadi kita akan kami semua dari BKD dan Dinas Pendidikan Provinsi akan menunggu informasi terkait penerimaan P3K tas. Mohon nanti Bapak dan Ibu pengalaman ketika kita menerima guru untuk P3K itu harus linear antara yang dilamar dan yang Bapak dan Ibu memiliki ijazah. Ya, mungkin ya pengalaman waktu TU saat masih di bawah kantor Kemendikbud, TU itu harus dari SMK misalnya. Kita tidak tahu aturan ke depan ini seperti apa ya Bapak, tapi itu pengalaman. Dan guru juga kemarin, kalau guru biologi pasti dari S1 biologi. Kami tidak tahu apakah nanti perpustakaan harus dari S1 perpustakaan. Itu ya, kita tidak tahu sampai saat ini belum ada aturannya, tapi itu yang mungkin nanti ke depan akan seperti ini. Akan BKD juga akan tambahkan. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka dari GTK Guru dan Tenaga Pendidikan Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin langsung sebelahnya Pak dari BKD. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan hormati, kita banggakan pimpinan rapat kita, kita juga Bapak Samsul Taibul Badri dan anggota Komisi 5
Kalau dimasukkan di formasi yang telah diusulkan yang sudah-sudah. Nah ini Pak, perlu juga kami sampaikan bahwa ini memang programnya Kemendikti ini agak menyakitkan mungkin bagi yang tas tadi, karena dia memprogramkan mengangkat 1 juta guru, sedangkan teknik ini belum disinggung. Jadi kami juga sudah mendampingi beberapa anggota dewan. Yang pertama dulu Komisi 1 sudah masalah P3K penjelasannya, dan terakhir kami mendampingi Komisi 5 baik ke Kementerian Dikti maupun ke Menpan pada tanggal 28 Maret yang terakhir Pak Ketua PGRI. Hasilnya termasuk kami menanyakan juga, di samping kami memperjuangkan masalah P3K yang tidak ada formasi, yaitu tidak ada penempatan, kami perjuangkan, dan juga kami mempertanyakan masalah teknik negalisasi sekolah ini. Jawaban dari pusat, baik dari Kementerian Pendidikan maupun Menpan, regulasinya masih sedang digodok baik di Kementerian maupun Menpan. Jadi mereka memang memenuhi unsur-unsur yang menurut PP 49 dulu. Pengangkatan tenaga P3K ini mengutamakan yang memiliki yang relevan dengan jabatan fungsional, terutama guru. Dan memang program Pak Presiden bahwa yang diutamakan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan dan tenaga fungsional lainnya. Nah itu untuk P3K. Kemudian dari demikian Pak Eko, kira-kira yang ini belum ada regulasi yang tenaga teknik ini untuk diusulkan. Tapi secara garis besar kemarin terakhir sekaligus menjawab dari koordinator yang SMP mau kemana kami di tenaga honor ini. Ya, jadi sekaligus saya jawab juga bahwa berdasarkan PP 49 tahun 2018 ya, bahwa tenaga honor ini sampai dengan 28 November ini akan secara kasar akan hapus. Tapi regulasinya yang hapus belum ada yang hapus ini, dan beberapa kalimat dari PLT BKN maupun dari Menpan belum ada yang harus menutup kelah itu, yang menutup memberhentikan, tapi yang tidak boleh mengangkat, mengganti dan menambah tenaga honor. Nah itu yang pasti jelas. Dengan adanya pendataan tempo hari, jadi Bapak Ibu tenaga pendidik atau tenaga administrasi lainnya sudah khusus SMA, SMK dan SMP sudah kami usulkan tenaga honor ini melalui surat gubernur nomor 8219135 BKT.1 2022 tanggal 28 Oktober 2022. Setelah kami usulkan sebanyak 8.052. Itu asas yang telah didata oleh Dinas, dan sudah kami teruskan ke Menpan. Nah, dan ini juga sudah kami tanyakan ke Menpan, karena yang diminta oleh Menpan itu usul yang telah dijelaskan, atau diuraikan oleh Menpan, tenaga kesehatan, tenaga guru, dan tenaga teknis lainnya. Nah, sedangkan teknik ini memang termasuk tenaga teknis lainnya sebenarnya, tapi belum ada
formasi yang menjurus ke situ. Jadi kami belum Ya, mengusulkan tapi ada untuk formasinya tenaga harusnya. khusus tenaga Jangan yang itu. kata Bapak tadi ada penjaga sekolah, ada keamanan, ada lagi mungkin kecelakaan. Tapi untuk diketahui Bapak Ibu, untuk tenaga pustakaan kami siapkan, sudah diusulkan. Jadi jangan terpaku bahwa Bapak Ibu sebagai teknik Iya, perpustakaan ada, pasti ada. sekolahan. Kalau Bapak Ibu memenuhi syarat untuk melamar di PDKK akan dibuka, sudah kami usulkan ke Menpan sebanyak 265 formasi tenaga teknis. Jadi nanti kalau sudah disetujui Menpan akan diumumkan. Silakan Bapak Ibu melamar PDKK yang memang betul-betul Bapak Ibu ada formasi di situ. Jadi tidak ada pengecualian, nah ini diutamakan ini di belakang, tidak Pak. Karena Bapak Ibu masalah pengangkatan PDKK ini adalah kebijakan kewenangan pusat atas usul formasi betul dari daerah, dari PPK, gubernur atau bupati wali kota. Cuma tetap memperhatikan dapodik yang telah Bapak Ibu sampaikan ke Mendikti. Jadi data dapodik yang kami pegang dan kami usulkan. Sebagai ini juga kami sudah sampaikan di bulan Maret akhir karena tutupnya 31 Maret kemarin. Formasi untuk tahun 2023 ini kalau disetujui Menpan sebanyak 1.620 formasi. Itu yang diusulkan, Pak? Yang diusulkan. Terakhir kuota 2.400. 2.400 itu masalah penggajiannya. Kan sudah dibahas dengan Menpan sama B. Kita dulu. Maaf ya. Ya. Kita jeda sebentar Bapak Ibu ya. Antara rasa menjadi. Iya, maksudnya. Karena dia kan katanya kalian untuk perpustakaan. Iya, maksudnya. Bisa melok teknis sih. Sekarang yang jadi permasalahan bukan perpustakaan. Iya. Fiturnya. Yuk, sebelum kita juga bisa masuk di teknis gitu ini. Nah itulah minta buka ke teknis lain. Iya. Nah itulah observasi lah. Itu kan serba salah gitu. Apa kita tuh masuk ke di teknis baik, observasi baik. Kalau tidak dimasuk ke teknis juga kita tidak dapat informasinya kak. Iya. Cak kita tata usaha, rapor. Ijazah itu juga tidak delin nih ya. Iya, delin, tidak ya. seluruh sama ijazah gitu. Kata linearisasinya. Atau kita tidak usah linearisasinya. Iya. Pakemnya memang rokok. Pakemnya memang rokok di dalam ruangan tuh. Dijelaskan. Oh. Tidak seluruhnya Hah? dari D3. Nah ini Iya, pakemnya. Dalam tidak bisa kok. Wayan. Kalau namanya administrasi tidak ada cek itu. Bukti nyata yang di lapangan cek itu. ini dari mana? Dari Oki ya? Dari Oki kan? Mereka bisa ngomong teknisnya, bukti dari lapangan ya cek itu. Susah kita nak nguruti itu. Kita kan nak minta nak minta buka ke untuk yang lah berjuang tahun-tahun ini. Iya. Kalau baru nak buka formasi untuk apa? Ini dari mana nih? Dari Batu Rajo. Ini batu saja. Oke. Oki ya? Dari Oki, Wayan. Oku. Oku ya, Oku. Dari Oki. Oki. Wayan. Cirai lagi ya. Pakai masker kau. Mana rombongan kau? Belakang. Jam berapa nyampe ya? Hah? 10. Setengah 10. Setengah 10. Lagi ada rapat lagi ya. Gitu. Agar kita menghitung ulang dan sudah dihitung ulang. Memang ini untuk provinsi Pak, ini yang guru SMA, SMK, SLB sudah dihitung
ternyata seribuan lebih kurang, jadi seribuan, jadi kita usulkan seribuan itu. Nah itu pun nantinya belum tahu kita apakah memang hitungan kita dibenarkan oleh Menpan atau diterima, karena gini, waktu kita mengusulkan yang di awal tahun 2021 itu kan usul kita 8.000 sekian, ternyata disetujui cuma 7.400 dan bertahap sampai sekarang akhirnya sisanya 771 dan dihitung ulang karena banyaknya PKK guru yang kemarin lulus tanpa penempatan, jadi 1.500, jadi otomatis artinya formasi untuk guru bidang studi A itu sudah terpenuhi. Jadi kalau kita membuat lagi menghitung ulang aja APK-nya mungkin berlebihan. Jadi kalau kita menampung itu artinya kita harus menambah sekolahan, nambah kelas lagi jadinya gitu Pak. Jadi mungkin di situ kendalanya untuk menghitungnya kalau harus menampung yang 1.500 awal April Pak. Tapi suratnya saya tidak bawa Pak. Tapi sudah kesehatan 355, teknis 265 dan 1.000. Jadi iya 1.620 semua. Ya? Iya udah masuk lah ya. Nah teknis juga artinya termasuk juga yang ada Bapak Ibu yang ada di ini termasuk ada pusakan dan antivaris dan banyak tadi tidak bisa saya sebutkan satu karena banyak yang ditanya. Itu baru usul ke Menpan, jadi belum bisa kami buka, takutnya tidak disetujui oleh Menpan. Kemudian ada juga, lanjut Pak ya, kemudian juga dari perwakilan yang tadi mau kemana tadi sudah jawab, rasanya yang setelah honor ini untuk saat ini baik hasil audiensi dengan ini bekerja dulu yang ini sampai dengan ada kebijakan baru dari pemerintah pusat. Bapak Ibu jangan kita kerasa rusuh karena ini adalah program pemerintah pusat dan bukan kita di Sumsel saja Pak, ini se-Indonesia. Tidak mungkin apalagi tahun 2024 ini pemerintah pusat akan setelah cepat itu mengambil ini. Situ dulu, Jadi balik ke situ lagi. kita berdoa dan Sana dulu ya. Pak Gubernur juga komit jangan sampai dihapus. Gitu. Jadi hasil pertemuan Suruh sana dulu. di Kalimantan antara seluruh gubernur waktu itu memang belum ada arahnya untuk menghapus. Sana dulu kakek belakang. Sampai dengan Desember kita tetap anggarkan yang itu. Jadi mudah-mudahan tidak dihapus ya. Karena sudah kita usulkan data honorer ke Menpan. Tinggal pemerintah pusat untuk menindaklanjuti berapa formasi yang boleh dibuka per tahunnya. Jadi tinggal itu Bapak Ibu sabar untuk menunggu. Mudah-mudahan setelah 2023 ini yang formasi kami usulkan 2023 sekarang untuk jangka 2023 ini akan berikutnya akan menampung tenaga tahsin negara. Dia bisa nonton. Ya memang kemarin Pak yang ditemukan pejabat tinggi juga di Kemendikti akan segera untuk segera untuk mengusulkan atau memprioritaskan yang tenaga administrasi ini. Tapi regulasinya masih disusun oleh pemerintah pusat dan mereka juga akan menghitung yang data di Dampodik yang Bapak Ibu sampaikan ke Mendikti. Kurasa ada yang tertinggal, jadi sudah tampung semua Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dari BKD Provinsi Sumatera Selatan. Pak Sudol sudah memberikan gambaran. Satu hal yang menjadi catatan kita apa yang disampaikan oleh Pak Agus Salim tadi terkait dengan nasib 28 November. Ya, dipastikan bahwa sampai dengan hari ini belum ada kebijakan baru dari pemerintah pusat untuk menghapus. Walaupun misalnya PP 49 2018 yang mengatur bahwa honorer akan dihapuskan 28 November. Tadi saya tanya dengan Pak
Julinto itu tidak ada aturan baru yang mengatur secara teknis ya. Artinya kita berharap tidak ada kemudian penghapusan secara massal honorer tahun 2023 ini, insya Allah begitu. Tadi sudah dari BKD, kemudian Diknas juga dan perwakilan. Saya kira saya beri kesempatan satu orang lagi, mungkin ada yang mau menyampaikan. Kalau tidak ada lagi. Siapa? Saya Pak. Oh, dari Ibu Leni atau dari Pak Serial? Pak Serial ya? Selamat Pak Serial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Nama aku dulu lah. jajaran Nyari dulu Kepala BKD atau yang mewakili, Kepala Diknas Provinsi yang mewakili. Saya hormati Ketua PGRI di Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Ahmad Julinto SPD, kawan-kawan tenaga honorer, tenaga administrasi pendidikan Sumatera Selatan. Izinkan saya Pak Ketua, Pak Saiful, untuk sekedar menyampaikan kesimpulan dari apa maksud dan tujuan. Barangkali ini salah satu keinginan mereka. Yang pertama, bahwa saya melaporkan dalam kesempatan ini pertemuan saya dengan Profesor Dr. Suryani MPD selaku Dirjen Gitika Kemendikbud pada tanggal 9 Mei 2023 di Asrama Haji dalam acara Seminar Nasional Alumni IKA Unsri, menindaklanjuti surat jawaban permohonan dari Kabupaten Malang dan satu lagi permohonan dari, kalau tidak salah, Jawa Timur. Dari Kabupaten Malang itu suratnya itu berbalas ditujukan kepada PIA-nya, tapi kalau dari Jawa Timur itu kepada Pemprov-nya. Ditambah satu lagi dari NTB. Jadi 3 hal itu saya pertanyakan, karena sekarang ini surat yang dikeluarkan melalui WhatsApp dan segala macam itu kita khawatirkan hoax. Nah, tapi dibaca oleh Prof. Nunung. Jawaban beliau menyikapi tentang tenaga administrasi sekolah otentik ini. Memang untuk tahun ini belum ada kuotanya dan itu belum dibuka. Menyikapi permohonan dari setiap provinsi yang ada di Nusantara ini, benar kata Bapak BKD tadi, ini bukan permasalahan. Beliau menyatakan bahwa tahun depan akan dibuka untuk kuota tenaga administrasi sekolah dengan catatan apabila ada pengusulan dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, pengusulan kota, by name by address, data valid beserta pemberkasan yang memang sudah dimasuk dalam dapur. Kalau di luar itu tidak bisa. Nah, saya yakin teman-teman yang di sini, saya yakin sudah ada dapurnya. Gitu. Jadi garis benang merahnya itu Pak Saiful, kalau ada pengusulan, gitu. Kembali lagi dari perjuangan teman-teman ini sudah ada permohonan ataupun dukungan dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung membuka ini. Nah, tinggal dari DPRD-nya, legislatifnya. Artinya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Rombongan, mereka tujuannya sini agar bisa keluar dukungan secara resmi dari DPR Provinsi Sumatera Selatan, mungkin untuk diantarkan langsung oleh mereka. Ini mereka jadi mau berangkat juga ya.
karena ada beberapa SNWD ini nasional nih, sifatnya. Dia ini sudah terdaftar di Kemenkumham, makanya dipakai SNWD. Kalau PGRI, kalau forum atau organisasi itu tidak terdaftar secara resmi di Kemenkumham, tentunya kami akan ragu-ragu. Makanya Pak Ketua kami mendukung sekali perjuangan mereka karena mereka ini resmi. Artinya mereka ada secara nasional. Jadi mereka itu sebenarnya minta surat tertulis dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung mereka ini harus dibukakan kuota untuk tahun anggaran 2024. Itu. Terakhir, ada peraturan Menteri Keuangan nomor 212 garing PMK 07 garing 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah, ketentuan umum, bagian dan alokasi umum, tentang anggaran, penggajian, tenaga honorer akan diangkat menjadi ASN P3K, yang dulu setiap kabupaten kota itu enggan untuk mengusulkan kuota dikarenakan tunjangan dari ASN itu dibebankan kepada APBD. Nah, ini ada hal yang menarik bagi kita semua, dan ini sudah dikeluarkan pada tanggal 27 Desember oleh Menteri Keuangan. Nanti saya kirim sama Pak Saiful ininya, filenya, atau sama PKD nanti Pak. Mungkin PKD sudah dapat Pak. Ya. Jadi pemerintah provinsi, kabupaten, kota tidak ada lagi alasan untuk tidak mengusulkan, tidak ada lagi alasan untuk ketakutan tidak bisa menggaji tunjangan dari ASN tersebut. Jadi jauh itu sudah terpromosikan pada pasal 3. Jadi di pasal 3 itu ada poin B, bunyinya itu gaji ASN P3K, gaji pokok terkait tunjangan. Ada. Jadi pasal 3 poin C, nanti saya kirim. Nah, artinya Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, Bapak Kepala BKD ataupun Dinas Provinsi. Pertama, Gubernur sudah mengeluarkan surat, ada suratnya ada. Kebetulan itu sudah benar itu, sudah pakai Garuda itu. Mereka sudah pegang semua di setiap kabupaten kota itu dukungan Gubernur sudah. Sekarang tinggal dukungan DPR. Dan surat ini beserta dasar-dasar hukumnya ini akan mereka bawa ke Menpan, ke BKD, ke Menpan, ke Kemendikbudristek, ya, Kemendikbudristek, ya, dan mereka sudah mempunyai program itu. Nah, dengan adanya surat yang akan dikeluarkan oleh DPR provinsi ini, inilah yang diharapkan mereka. Belum tidak banyak itu. Mohon kiranya permohonan mereka dikabulkan dan disegerakan, karena mereka hari ini barangkali harus ada oleh-oleh lah untuk menyampaikan kepada teman-temannya di setiap kabupaten kota. Demikian saja barangkali sebagai tambahan. Saya kira untuk usulan yang lain sama saja, Bu Reni ya. Ya, itu saja. Terima kasih. Maaf apabila tidak ada yang ganjil tadi itu. Tambahin lagi ganjil tadi. Saya kira kita sudah menangkap ya, dan saya yakin apa yang ada dalam hati Bapak Ibu semua sama seperti yang saya katakan tadi, betul? Kalau Pak Gubernur sudah mengeluarkan surat dukungan untuk perjuangan tas Sumatera Selatan, saya kira kita juga di DPRD ya, kami khususnya Komisi 5 dalam waktu dekat kami akan rapat internal komisi, dan karena surat ini bukan dari pimpinan komisi. Kalau dari ketua komisi 5 kami dengan Pak Santo atau Tiki ini saja. Tapi surat ini harus dari ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ya, jadi surat dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan, insya Allah hasil rapat internal komisi 5 ya, terkait dengan pertemuan hari ini kami akan bersurat dengan pimpinan DPR agar memberikan dukungan kepada perjuangan tenaga aktivis sekolah Sumatera Selatan untuk diangkat menjadi 3 kali. Betul.
Saya kira sebelum diakhiri saya minta mungkin ada tambahan dari rekan Komisi 5, ada yang ingin disampaikan teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan Komisi 5, rekan-rekan, terkhusus ini Ketua PGRI Sumatera Selatan, tepuk tangan dulu untuk Pak Yulindo. Dan aku ingin kalau semangat Pak Yulindo ini dinilai cocok menjadi wali kota. Amin. 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 Tidak apa-apa, Jadi Pak. mana speknya ini staf? Tadi kasih ke lo kawan-kawan. Sudah, sudah. Dia apa ini mau rumah rakyat, rumahnya yang ini kan. Jadi aku tanggap diskusi kita jelas. Tergantung dengan kabupaten kota. Itu kan ya. Mengusulkan warga itu. Iya. Pak Yulindo ini kotanya tahu aku. Kemarin nggak kami masalah untuk P3K di kota Palembang ini. Karena mereka full kota terpenuhi. Nah beda dengan kabupaten kota lain. Ini persoalan Dido. Jadi kami di Komisi 5 mendorong mohon supaya pemerintah kabupaten kota untuk mengusulkan kawan-kawan di TAS ini ya. Kalau kantor kami dulu tata usaha ini kan. Nah, benar Pak. Jadi kami siap mendorong. Nah jadi kalau masalah suratnya DPR, tidak kamu pinta, baik lagi kami tidak kami pinta lah. Ini paling penting. Jadi memang P3K untuk tata usaha ini memang belum berkembang. Jadi kami di Komisi 5 ini kebetulan bidang kami. Nanti kalau memang perlu, baik yuk kita sama-sama ke Menpan. Kamu lupa dulu. Nah, Siap. dia terang menerang. Ya perwakilan. Ya kalau sekadar wakil bacalah menolak kami kan. Dia terang menerang. Jangan sekadar kita menjual angin-angin segar ini. Jangan sekadar retorika. Kalau pajak, tidak pajak. Itu. Tidak pajak usaha Jadi ke sekarang Pak. tanya, status kamu ini honorer atau TKS kamu? Jelas nih. Honorer. Dan kalau lagi aku dengar tadi, Beda aku TKS. memang walaupun tidak terlalu persis, memang tidak kaget yang ngomongkan tadi habiskah honorer ini. Tidak terdengar. Cuma tidak boleh ngangkat yang aku tahu. Itu. Jadi jangan juga kita mudah provokasi. Jadi kukira inilah yang dapat disampaikan. Pokoknya kami Komisi 5 siap. Ini pimpinan kami. Kalau tidak galak kaki, aku dorongnya. Yo, rekan-rekan ini sama baik kami ini, semangat kami. Apalagi Pak Yulindo ini, aku tahunya untuk guru ini. Galak pula ini mikir kata buku. Itu terima kasih ya. Mungkin yang lain bisa nambahkan. Terima kasih teman-teman. Komitmen Komisi 5 ini sejak dulu, sejak Pak Saryal belum jadi PNS sampai dengan hari ini nggak usah diragukan lagi. Selama masih ada rombongan Komisi 5, ya, insya Allah senantiasa berpihak pada Bapak dan Ibu. Amin. Karena aku ini anak guru, mantan honor. Insya Allah aku akan kawal Bapak Ibu guru honor gagal-gagalnya. Terakhir dari kami, Pak Direktur, mungkin ada? Silakan. Ya, closing statement dari Pak Yulindo ya. Oke, terima kasih. Terima kasih pimpinan rapat, Adinda Full dan seluruh anggota Komisi 5 tadi sudah sepakat. Kemudian dari BKD dan Dinas Pendidikan mitra kami yang Dalam dikit. yang pertama kami mengawal pending ini Sabut aku isinya. Billy bayi lewat. bahwa Billy ini kayaknya melu, Billy. tidak bisa kita ragukan, ya. Beliau semua sepakat bahwa akan mengeluarkan surat dukungan. Kalau Reni kami makan. Kita harus bersyukur, terima kasih. Rumah rakyat ini
benar-benar memperhatikan perjuangan kita semua. Maka kita beri aplaus untuk teman-teman. Yang kedua, surat dukungan ini tidaklah berarti apa-apa kalau tidak kita tidak lanjuti. Antara lain, kalau bicara provinsi sudah pas bahwa SMA SMK itu ada di provinsi. Tapi apabila kita bicara SD dan SMP itu berada di kabupaten kota, maka seluruh teman-teman kabupaten kota pun atas izin dan membawa surat itu nanti sebagai bekal untuk menghadap DPRD kota kabupaten masing-masing, juga memberikan dukungan bersama. Yang ada dukungan, maka ketua PGRI sebagai pembina di situ harus diajak bersama-sama menghadap kabupaten kota. Nah, ini pesanannya sebagai menambah yang disampaikan oleh Pak Saiful. Nah, kedua, kita harus berbesar hati. Tidak ada perjuangan itu sia-sia. Dan Pak Sahrial ini dari Guru Bantu ya. Saya ingat dari Guru Bantu, Guru K2, Guru apa zaman dulu, Honda. Saya dengan Pak Aidil Fitrisa itu selalu berjuang membawa berkas senjata. Semua berhasil. Nah, kalau hari ini adik-adik semua teman-teman berjuang untuk TNI, saya yakin itu juga akan berhasil. Yakinlah ini. Terakhir, orang baik dibalas baik, orang jelek pun harus dibalas baik. Kalau teman-teman kita di depan ini sudah sepakat, kita juga harus membantu mereka sebaik itu. Saya sebagai ketua PGRI selalu mendorong itu. Pak Saiful Fadli pasti akan mencalonkan. Ibu Rita juga sama. Pak Tamtama juga sama. Pak Ong juga sama. Orang-orang yang sudah berbuat baik ini, mari kita sama-sama berjuang untuk kembali ketemu 2024. Amin. Karena ketemu berdoa. Anak saya tadi satu Susanto juga sama. Kapan ketemunya lain orang lain pula pikirannya, kan itu. Mudah-mudahan ketemu dalam suasana yang sama. 24. Dan kita selalu akan berjuang. 2000 berapa tadi tuh? Lupa aku nih. Permasalahan 2009 tahu kan? Pegawai honorer. Yakinlah jangan terlalu risau. Itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, apalagi di bidang pendidikan. Kalau yang lain mungkin saja, tapi kalau di bidang pendidikan, saya berikan jaminan itu tidak semudah apa yang dikeluarkan dalam PP 49. Dulu Pak Cahyo Kumolo almarhum itu menginginkan agar tidak diterimanya lagi honor, tapi semua diganti P3K saat itu. Itu maksud beliau. Tapi beliau cepat dipanggil. Timbulan kegaduhan bahwa PP itu tidak disebutnya berbalas, memberhentikan tapi tidak berbalas. Apa yang harus dilakukan? Nah, solusinya pasti ada solusi. Roboh pendidikan tahun 2003 habis. Ya. Besok lepas dari proyek kamu dan lagi pegawai, Palembang juga lumpuh. Nah, jadi tidak bisa. Masalah pendidikan itu sangat sensitif. Saya yakin perjuangan teman-teman Komisi 5 untuk membantu kita ucapkan terima kasih dan kita bersyukur masih ada orang-orang yang mau membantu semua. Terima kasih sekali lagi Pak Saiful, Ibu Rita, Pak Om, Pak Pertama ya, kemudian Pak Anwar Al-Sadat. Saya bukan SPD Pak Anwar ya? Tidak. Pak Mary, kemudian dari BKD Adina, dari Morogoy, kemudian dari Ibu PTK, salam ya dengan Pak Sutopo. Mudah-mudahan kita bisa semakin membaik. Saya rasa itu saja ucapan terima kasih kami Adinda yang kami akhiri segala atas nama seluruh dari teknik yang mengucapkan permohonan maaf apabila ada kekurangan kami pada hari ini. Terima kasih. Bila itu pikul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira dapat saya akhiri. Izin Bapak Ketua, saya mau menyampaikan sedikit dari kawan-kawan, aspirasi dari kawan-kawan. Yang mau saya sampaikan Bapak, untuk penerimaan P3K ini Bapak,
mohon dibukakan kebijakan melalui observasi seperti guru Bapak. Ya. Salah satunya ini Bapak 2 tahun lagi sudah mau pensiun, Ibu Sri Agustina, silakan berdiri Ibu. Dari SMA 5 Oku. Tidak mungkin lagi beliau mau ikut tes Bapak. Kedua Bapak, kami kalau mau ikut tes Bapak itu minimal memiliki SK Kepala Dinas. Sedangkan kami semua yang hadir di sini hanya SK Kepala Sekolah. Yang terakhir Bapak, Ibu yang terhormat, untuk penerimaan linear ijazah baik SMA, SMK, sarjana, tidak bisa Bapak melihat linear ijazah. Pada kenyataan di lapangan, semuanya yang bekerja di tata usaha sekolah itu semua sarjana masuk semua. Ada sarjana hukum, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Kita hanya nyari duit Pak. Manu ada lokak pegawai kami masuk. Jadi mohon Bapak, hilangkan linear ijazahnya. Gak pacak di linear ke, khusus ke untuk teknik. Khususkan untuk teknik Pak, jangan melihat linear ijazah. Dan terakhir Bapak, maaf, teman-teman kita ini Bapak, semuanya, tidak semuanya masuk data Dapodik. Semua teman-teman kita itu ada yang tamat SD, SMP, sedangkan masuk data Dapodik itu minimal SMA. Gaji mereka di bawah kami Bapak Ibu. Ada yang sudah tua. Mungkin kalau yang tidak tamat sekolah, tidak ada ijazah, mungkin tidak bisa tercover ya Bapak Ibu. Tapi teman-teman kami yang SD, yang tamatan SD, SMP, itu mereka sudah bekerja puluhan tahun. Buka gerbang sekolah Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu, kabulkan permintaan kami ini dari semua teman-teman kami yang ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sudah puas kan? Baik, terima kasih Bu Reni. Tadi sudah saya catat usulan-usulan terkait dengan teknis saya kira itu. Udah, Cak, yuk Reni. Caknya lah sudah dijelaskan sama Pak Julinto. Sudah dijelaskan. Isi hasil audiensi itu. Siap. Jadi yang masuk itu lagi kunci. Jadi perjuangan kita kami pastikan pertama untuk dukungan DPRD, insya Allah setelah hasil dari kegiatan hari ini Bapak akan kami bawa ke Kemendikbud langsung dan kami meminta Bapak dari Komisi 5 atau yang mewakili untuk mendampingi kami ke Kemendikbud Bapak. Baik. Apa yuk? Kata Pak Tamtama, tanpa diminta siapa mendampingi? Siap, oke. Saya kira demikian ya, Bapak Ibu. Satu hal yang kami pastikan, Bapak Ibu semua, kita sampai dengan hari ini harus terus berdoa dan berjuang. Ya, Cepet lah, ada tanda tangan itu. Ya, Pak Sarian contoh hidup. Beliau masih di sini. Ya, dari itu diri sama diri yang paling bawah beliau berjuang dan sekarang sudah duduk sebagai PNS. Saya kira Bapak Ibu juga semua tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Risiko banyak ego gila. Sumatera Selatan, mereka BKD, Pak Maslo, terima kasih Bapak Ibu Komisi 5, terima kasih. Iya, poin-poin penting itu. Pak Masyarakat, Pak Tanjung, Bu Rita, dan tentang linear ijazah tadi. Pak Santo. Ya, saya kira demikian audiensi kita. Terima kasih kepada PGRI Sumatera Selatan, dan kami yang pemerintah yang sudah mengawal, Bapak Ibu semua, SUBI juga. Insya Allah yakinkan kepada kami apa yang Bapak Ibu harapkan, insya Allah kami perjuangkan. Amin. Kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Saiful Fadli, kami semuanya anggota ada 2.000 orang Bapak. Kami siap mendukung Komisi 5 untuk maju ke depan.
Pemilihan selanjutnya. Foto Bang. Kamu dapat foto beda. Hukum nian. Kabel ke dulu Pak. minta Kabul ke maaf. iya. Kalau bisa minta foto dulu Pak. Siap foto Pak. Iya, Foto kabul. dulu Pak. Foto dulu ya, foto Foto dulu. dulu Pak, foto dulu. Ayo ke sana yuk. HP siapa? Nanti foto. HP mereka. Ini buka, ini buka. Buka tuh ini yang yang lanang ini mana? Ayo pilih. Ini dek ya, ini dek ya. Yan. Adik, mana yang ngasih tadi? Mana kertas tadi?